Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit yang terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat robot delivery gudang, mulai dari desain hingga nanti ke proses laser cutting. Di sini saya menggunakan modul RC10 sebagai controllernya dan saya menggunakan triplek dengan tebal 3 mm untuk bahannya. Pertama-tama tentu kita harus membuat sasisnya terlebih dahulu dan ini merupakan desain dari sasis itu sendiri. Oke, saya perlihatkan untuk sketnya. Nah, ini adalah sketnya. Jadi untuk ukuran dari robot saya yaitu 160 kali 240 mm. Di sini ada dua coakan. Ini adalah nanti untuk tempat dua lubang roda kanan dan kiri. Lalu di sini ada dua lubang kecil nanti untuk pemasangan bracket motor. Di sini juga. Lalu untuk lubang tengah ini yang agak gede, ini untuk tempat masuknya kabel dari motor ke modul. Dan ini ada bentuk persegi panjang. Nanti ini sebagai sistem pengunci dengan part yang lain, kayak puzzle lah. Di sini juga ada. Oh ya, ini ada lubang 3 mm, 1, 2, 3, 4. Nanti sebagai spacer untuk apa? Untuk tutup bak nanti. Dan ini ada coakan dengan bentuk kotak ukuran 14 mm kali 9 mm. Ini nanti untuk tombol on off. Dan di sini ada 4 buah lubang dengan ukuran masing-masing sama, yaitu 3 mm nanti untuk ke roda caster. Saya akan menggunakan roda caster berukuran 1 inci yang nanti akan ditambahkan spacer 10 mm agar nanti ketinggian dari sasis ke tanah untuk bagian depan dan belakang sama. Dan di sini saya chamfer dari keseluruhan sasis, saya chamfer di sisi ujung-ujung agar bentuknya tidak terlalu kotak. Nah, di sini nanti untuk menempel untuk bagian part depan, lalu ini untuk part ujung, ini juga. Lalu part samping di sisi kiri dan di sisi kanan. Lalu di sini untuk sisi belakang, di sini untuk ujung belakang kanan dan kiri. Gitu. Selanjutnya kita pergi untuk part yang untuk skat depan. Nah, ini adalah bentuk dari part untuk skat depan. Bentuknya seperti ini. Nanti ini akan menempel di bagian sasis yang bawah tadi yang saya jelaskan. Dan ini nanti untuk bagian baknya, untuk bagian atas ini nanti. Dan ini saya buat lubang untuk tempat kabel jika nanti diperlukan. Lalu untuk sekat bagian belakang kurang lebih sama. Cuma ini untuk jarak puzzle-nya dari ujung ke ujung ini agak berbeda dengan yang depan tadi karena menyesuaikan desainnya juga. Selanjutnya ini untuk bagian
Nah, ini untuk bagian ujung depan. Ini terlihat lebih tinggi daripada ujung bagian belakang. Nah, untuk ujung bagian belakang agak pendek karena nanti bagian belakang itu baknya nggak ketutup, jadi nanti bagian belakang baknya kebuka. Selanjutnya ini adalah untuk bagian samping. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi nanti untuk puzzle ini nanti menempel ke sasis bagian bawah. Lalu untuk yang ini puzzle atas ini untuk bagian baknya itu sendiri. Dan ini ada lingkaran, ini sebagai tempat untuk rodanya. Dan ini terlihat sayap camper ya. Ini untuk bagian belakang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan, untuk bagian belakang memang saya biarkan terbuka. Dan nanti yang depan nanti tertutup sih nanti. Jadi untuk bagian belakang ketinggiannya cuma sampai sini, sampai sini. Untuk depan full dari bawah ini sampai ke atas. Oke, kita lanjut untuk bagian, nah ini bagian depan. Nanti bagian depannya kayak gini, full dari bawah ke atas. Selanjutnya, nah untuk bagian belakang seperti ini, lebih pendek daripada bagian depan tadi, cuma dari sini sampai ke sini. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian belakang kan konsep baknya terbuka ya, yang bagian belakang. Dan ini untuk bagian atas. Nah, untuk bagian atas seperti ini. Ini untuk menempel ke sekat bagian depan, dan ini untuk menempel ke sekat bagian belakang. Dan ini untuk bagian samping, ini juga bagian samping, ini depan ujung, sama ini juga, lalu ini bagian depan. Lalu untuk bagian belakang ini, dan ini dengan ini untuk ujung bagian belakang. Kenapa saya buat ada coakan di tengah ini? Ini nanti sebagai tempat biar bisa dibuka. Jadi seumpama kalau kita ingin ganti baterainya udah habis, bisa dibuka lewat sini. Kalau enggak, kalau ada yang rusak bisa juga diperbaiki, bisa dibuka lewat sini. Nah, untuk tutupnya itu sendiri yaitu ini. Ini adalah tutupnya. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya. Ada 4 lubang kan tadi di sasis bagian bawah. Nah, nanti hubung ke sini di bagian tutup bak ini. Nanti saya kasih spacer 30 mm atau 3 cm ya. Dengan ketinggian tersebut sama dengan ketinggian sekat depan dan belakang. Ketinggian sekat depan dan belakang itu sama juga 30 mm. Jadi nanti bakal rata bagian atasnya. Oke. Selanjutnya sudah semua ya. Jika semua desain sudah, kita tinggal assembly. Nah, ini adalah part-part yang sudah saya assembly. Nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti dipasang spacer ya. 4 ini biar bisa dibuka dan ditutup. Dan untuk baterai, modul itu nanti dikasih di dalam sini. Ya, di dalam sinilah. Lalu untuk depan, nah seperti yang tadi saya bilang, saya tambahkan spacer, 4 spacer dengan ukuran 10 mm. Ditambah dengan ini roda caster berukuran 1 inci. Sudah saya perhitungkan supaya ketinggian bagian depan dan belakang itu sama. Nah, ini adalah part-part tadi, dan untuk menambahkan roda kayak gini, motor, roda caster, spacer,
teman-teman bisa mencarinya di GrabCAD. Nah, kelihatan kan di sini ada spacer juga, spacer 30 mm sebagai penyangga penutup bak tadi. Dan ini nanti buat tempat saklar on off. Dan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi waktu penjelasan sasis di awal tadi, ini sebagai lubang tempat peletakan kabel. Nanti dari kabel di dalam modo yang terhubung ke modo lewat sini, terus hubung ke motor kanan dan kiri, begitu. Oh iya, ini ada bracket dari motor itu sendiri. Bracketnya bentuknya seperti ini. Ini yang dua baut ini hubung ke motornya. Dan untuk terhubung dengan sasisnya sama ini, dua baut juga. Oke, begitu. Beginilah tampilannya. Untuk bagian belakang saya buat terbuka, dan untuk bagian depan samping ini tertutup baknya. Nah, setelah tadi sudah saya bahas mengenai desain dan part-partnya, sekarang kita akan lanjut ke cutting laser. Tentu untuk memotongnya di cutting laser kita harus menata dari part-part itu sendiri seperti ini. Kita bisa menatanya melalui SolidWorks juga. Nanti di menu awal kita masuk yang drawing, lalu kita masukkan part-part tadi, lalu kita susun seperti ini. Mulai dari sasis ini bagian atas, terus sasis utama, penutup bak, ini buat bagian ujung belakang, ujung depan ini, lalu sekat depan, sekat belakang, ini bagian belakang, bagian depan, dan untuk bagian samping 2 buah. Nanti seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa mengesave-nya. Teman-teman bisa save lalu dalam format DXF agar bisa dibuka di CorelLaser. Selanjutnya kita pindah ke CorelLaser. Nah, ini adalah tampilan dari CorelLaser ketika kita membuka file yang telah kita save dari SolidWorks tadi. Nah, di sini ternyata setelah saya buat ukurannya, yaitu saya membutuhkan sekitar 600 kali 600 mm untuk ukuran tripleknya itu sendiri. Setelah dirasa sudah lengkap untuk part-partnya, kita bisa langsung ke cutting laser. Kita klik di sini, cutting. Oh iya, kita select semua untuk part-partnya, lalu kita masuk ke cutting. Kita lanjut ke mesin lasernya. Di mesin laser pertama-tama kita harus menyalakannya terlebih dahulu tentu saja. Lalu kita menghubungkan kedua USB ke laptop. Setelah itu kita atur dayanya. Di sini saya memakai daya 55. Lalu kembali lagi ke laptop, kita atur speednya jadi 7 dan pastikan untuk mesin-mesinnya sudah sesuai. Setelah itu kita klik preview untuk mengetahui batas area yang akan dipotong dari desain kita. Setelah semuanya dirasa sudah pas, lalu kita nyalakan tombol dari laser itu sendiri. Ketika sudah ditekan, kita bisa langsung klik starting. Kita klik, lalu kita tinggal menunggu proses cutting lasernya selesai. Oke, nanti kalau sudah selesai, sebelum mengambil hasil potongan, jangan lupa kita
matikan lasernya terlebih dahulu untuk keamanan. Lalu setelah semuanya sudah diambil, kita bisa langsung merakitnya sesuai gambar assembly yang sudah saya tunjukkan tadi. Lalu untuk wiring di modulnya kan ada 4 pin itu. Nanti yang 2 untuk motor sebelah kiri dan 2 lagi untuk motor sebelah kanan. Kita tinggal solder lalu sambungkan ke masing-masing motor. Nah, lalu di situ juga ada V+ dan V-. Untuk V+ nanti kita hubungkan ke tempat baterai yang juga positif, dan yang negatif juga ke negatif. Dan untuk saklarnya, kita bisa memutus kabel dari baterai yang menuju ke modul. Kita putus, katakanlah saya putus yang bagian plus. Nah, nanti dihubungin ke saklar tersebut. Setelah itu kita bisa langsung uji coba. Jikalau memang saat uji coba kebalik gerakannya, kita balik-balik lagi sampai apa yang kita pencet di remote itu sama gerakannya pada robot tersebut. Begitu. Setelah itu semua sudah beres, kita tempelkan tempat baterai ke sasis utama dan juga untuk modulnya. Lalu rapikan kabel, lalu kita bisa langsung merakit dari part-part tadi. Kita hubungkan semua, kita tempelkan semua sampai jadi robot delivery gudang seperti yang saya tampilkan di assembly tadi. Jikalau memang antar puzzle masih longgar, kita bisa tambahkan lem juga. Dan ini adalah robot delivery gudang yang sudah jadi. Begitulah cara membuat robot delivery gudang menggunakan modul RC tank dan juga menggunakan bahan triplek dengan tebalan 3 mm. Dan untuk bahan-bahan yang perlu dibeli akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.